Shadow Slave bab 216. Sunni menatap Nevis dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Mengapa kamu mempercayakan sesuatu yang begitu berharga padaku?" Dia meliriknya, berlama-lama selama beberapa saat, lalu mengangkat bahu. "Kita punya kesepakatan, ingat? Pengetahuanku sebagai ganti bagianmu dari rampasan yang kita peroleh. Memang ada kesepakatan seperti itu. Namun, dia tidak benar-benar bertindak dengan itikat baik saat mengusulkannya. Lagi pula, dia tidak menggunakan rampasan itu sejak awal." Sunni merengut. Jika Changing Star benar-benar mengungkapkan rahasia keluarga kepadanya karena kebohongan, dia punya alasan yang sah untuk membencinya. Sama seperti dia darinya. Dengan senyum gelap, dia memalingkan muka dan berkata, "Kau pasti sudah menyadari sekarang bahwa aku telah menipumu dalam kesepakatan itu." Nevis menoleh padanya dan berkata, suaranya tenang dan datar, "Maksudmu fakta bahwa kamu tidak perlu menyerap pecahan jiwa untuk tumbuh lebih kuat." Sunni membeku sesaat, lalu mengangguk. "Kamu sepertinya tidak terlalu terkejut." Angka. Ketika Sunni pertama kali mengetahui kemampuannya ini, dia tertegun. Tapi Nev tampaknya tahu lebih banyak daripada orang normal. Dia bahkan tidak mencoba berpura-pura sebaliknya. Ini adalah sifat aspek yang sangat langka, tapi tidak pernah terdengar di kalangan eselon atas dari kebangkitan. "Bahkan, aku sendiri mampu melakukan hal seperti itu. Meskipun kasusmu tampaknya sangat unik." Sunni meliriknya. "Bagaimana?" Changing Star terdiam beberapa saat dan kemudian berkata. Suaranya terdengar sedikit heran. Biasanya, ketika seorang yang bangkit menyerap esensi jiwa secara langsung, prosesnya membuat sisa-sisa inti jiwa kosong. Tetapi ketika Anda melakukannya, pecahannya dibiarkan penuh dengannya. Ini sangat tidak biasa. Dia bergeser dengan tidak nyaman, dan kemudian berkata, "Ya. Kamu juga punya rahasia, Nev. Jangan mengira aku tidak menyadarinya. Lineage Memories, Domains." Nevis memotongnya dengan tatapan tajam. Ketika Sunni terdiam dan menatapnya dengan cemberut, dia berkata dengan nada muram yang aneh, "Jangan pernah mengucapkan kata-kata itu lagi, Sunni. Aku serius. Mengetahuinya saja bisa membuatmu terbunuh." Dia menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian mengejek. "Tidak masalah. Karena kamu menunjukkan kesopanan untuk tidak mengorek rahasiaku, aku tidak akan mengorek rahasiamu. Lagi pula aku tidak benar-benar ingin tahu." Eselon atas misterius yang kamu sebutkan bisa memainkan permainan kecil kotor mereka semua yang mereka inginkan, selama mereka meninggalkan saya dari mereka. Kemudian, Sunni mengerutkan kening dan menambahkan, "Tapi ada satu pertanyaan yang harus kutanyakan padamu, karena itu melibatkanku secara pribadi." Dia mengangkat alis. "Tentu. Tanyakan saja." Dia meringis. "Mengapa kamu menyembunyikan inti sebenarnya dari teknikmu dari caster?" Changing Star menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Jadi kamu sudah menyadarinya. Itu bagus juga." "Ya. Aku telah menggunakan gaya yang berbeda saat menghadapi caster." Sunni menatapnya dengan ekspresi tanpa humor. "Mengapa?" Dia mengangkat bahu. "Mengapa kamu memasukkan unsur-unsur teknik Stone Sein ke dalam milikmu?" Dia menggelengkan kepalanya. "Untuk menjadi lebih kuat. Juga, usaha yang bagus untuk penyesatan, tapi aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Akulah yang mengajarimu, ingat. Jadi hentikan saja. Jawab pertanyaanku." Nevis menghela napas dan berbalik, menatap siluet Crimson Spire yang menjulang di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku akan menjawabmu saat kita kembali ke kota kegelapan."
Itu tidak akan mengubah apapun sampai saat itu. Keselamatanmu tidak akan dikompromikan dengan cara apapun. Apa artinya itu? Saat dia memelototinya, Changing Star berdiri dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum itu, dia berhenti sejenak dan berkata, "Terus asah pedangmu, Sunny. Aku mengharapkan hal-hal besar darimu." Dengan itu, dia berjalan pergi, meninggalkan dia berkata-kata. Dan apa yang dia maksud dengan itu? Setelah Nevis pergi, Sunny kembali menatap bayangannya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengetahui esensi dan dasar dari seni pertempuran yang sulit dipahami yang tersembunyi di dalamnya, dia tidak tahu bagaimana cara menciptakan gaya yang sebenarnya dari mereka. Dia tidak memiliki cukup pengalaman dan penguasaan untuk dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itu adalah jalan buntu. Kutukan. Mengapa bahkan menyembunyikan misteri sialan itu di dalam aspek jika aku tidak bisa melakukan apa-apa dengannya? Mungkin di masa depan yang jauh, dia akan bisa. Tetapi saat ini, seolah-olah dia telah menemukan pintunya, tetapi tidak cukup kuat untuk memutar kunci dan membukanya. Itu hanya berdiri di sana dan menggodanya tanpa henti, seperti gerbang sialan di dalam Crimson Spire. Itu adalah siksaan murni. Mungkin aku tidak seharusnya menyadari keberadaan gaya tersembunyi secepat ini. Tapi dia melakukannya. Dan dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan wawasan tentang rahasianya. Apakah itu semua sia-sia? Semua rasa sakit? Semua usaha? Mengapa spell melakukan ini padanya? Apakah Anda harus bertanya? Itu mantra sialan yang sedang kita bicarakan. Mengapa itu tidak melakukan sesuatu seperti ini padamu? Sambil mendesah pahit, Sunny berbalik dan mencoba melupakan semua tentang bayangan, teknik, dan gaya bertarung. Lagi pula hari sudah hampir gelap. Waktunya tidur. Berjalan ke tengah lengkungan marmer, Sunny berbaring di samping anggota kelompok lainnya dan dengan lelah menutup matanya. Liburan pantai telah usai. Itu lucu, menakjubkan secara visual, dan secara tak terduga emosional. Tetapi berakhir dengan nada pahit. Besok akan menjadi hari yang panjang. Persetan dengan ini. Lelah dengan semua itu, dia tertidur bahkan sebelum menyelesaikan pemikirannya. Omong kosong ini. Sunny membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Dunia diselimuti senja yang aneh dan redup. Bayangan gelap mengelilinginya, menyelimuti dinding tinggi yang dipotong dari marmer hitam. Melihat di antara tiang-tiang yang perkasa, Sunny melihat lingkaran hitam matahari menyala di langit yang redup. Sebuah gerhana. Tidak, tunggu. Tembok apa? Kolom apa? Bukankah dia seharusnya tidur di puncak lengkungan putih? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, teriakan seorang wanita merobek kesunyian seperti pisau tajam. Itu penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Sunny mencoba memanggil Midnight Sun ke tangannya. Hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya tangan. Kemudian, sesuatu yang lain bergema dari kegelapan. Tangisan bayi. Apa-apa yang... Hampir pada saat yang sama, Sunny menyadari sesuatu yang buruk. Ini adalah mimpi. Dia sedang bermimpi. Orang tidak seharusnya bermimpi di alam mimpi. Tidak baik. Budak Bayangan bab 217. Ketika Sunny menyadari bahwa dia sedang bermimpi, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah ada pohon jiwa lain yang tumbuh di suatu tempat di dekat lengkungan putih. Namun, setelah beberapa saat panik, dia dengan cepat menolak ide ini. Lagi pula, dia tidak pernah benar-benar bermimpi saat berada di bawah kutukan pikiran iblis kuno. Dia baru saja salah mengira ingatan yang rusak dari percakapannya dengan Casey sebagai mimpi.
Tapi yang ini nyata. Pemandangan mimpi yang mengelilingi Sunni bersifat sementara, bergeser, dan diselimuti bayang-bayang. Di atasnya, matahari seperti lingkaran kegelapan, dengan cahaya merah tenggelam di lautan awan yang membara. Namun, tidak ada cahaya yang sampai padanya. Di aula pualam hitam yang suram, tidak ada apa-apa selain kesunyian kosong. Yang kini hancur oleh suara tangisan bayi tentunya. Jeritan wanita itu telah lama menjadi sunyi. Mengintip ke kedalaman Stygian dari aula marmer yang gelap, Sunni tidak melihat apa-apa selain bayangan yang tak berujung. Tangisan bayi itu datang dari suatu tempat di luar mereka. Atau dari dalam mereka. Pikiran halus memasuki benak Sunni. Tembok-tembok monumental, tiang-tiang kolosal, aula megah. Semuanya tampak sangat familiar. Seolah-olah dia sudah pernah ke sini sekali, dulu sekali. Yang hilang hanyalah tanda-tanda kehancuran dan altar besar yang dipotong dari satu balok marmer hitam. Sebenarnya, dia seharusnya berdiri tepat di mana suara tangisan itu berasal. Kata-kata yang akrab muncul di benaknya, sekarang penuh dengan makna baru. Anak bayangan. Detik berikutnya, semuanya menghilang. Dunia bergoyang. Permukaan batu hitam yang tampaknya tak berujung mengalir melewati pandangannya, bergerak ke atas dan ke bawah. Bukan, itu bukan batunya, tapi Sunni sendiri. Dialah yang bergoyang. Apa-apa. Nyatanya, Sunni menemukan dirinya dalam tubuh balita. Dia saat ini dipegang dengan lembut oleh seorang wanita muda yang sedang berjalan menyusuri koridor batu panjang, yang remang-remang oleh obor yang menyala. Oleh karena itu, bergoyang. Gadis itu masih sangat muda, tidak lebih tua dari Sunni sendiri tubuhnya yang sebenarnya. Dia ramping dan sangat cantik, dengan kulit porselen lembut dan rambut panjang gagak. Si cantik Glisem mengenakan tunik sutra yang mengalir yang membuat leher dan bahunya yang halus terbuka. Seekor ular hitam melingkari lengan dan lehernya, sisiknya bertato dengan sangat rumit sehingga kadang-kadang, makhluk itu tampak seolah-olah bergerak. Siapapun yang menandai kulit gadis itu dengan gambar ini adalah seorang jenius sejati dalam keahlian mereka. Sunni belum pernah melihat yang seperti ini di dunia nyata. Namun, dia telah melihat tanda serupa di Nighmah. Ini adalah tanda seorang budak milik dewa bayangan. Gadis muda itu adalah seorang budak kuil, sama seperti dia dalam mimpi buruk pertama. Ular melingkar di leher dan lengannya berfungsi baik sebagai kalung dan belenggu. Dia juga ibu balita itu. Sunni tahu dari cinta yang dia berikan pada anak itu dan senyum tenang yang muncul di wajahnya setiap kali dia memandangnya. Sunni mungkin telah kehilangan ibunya sendiri di usia muda, tapi setidaknya dia masih ingat sebanyak itu. Jika ibunya adalah seorang budak, maka anaknya juga. Akhirnya, Sunni mulai mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Mimpi yang dia alami bukanlah miliknya. Sebaliknya, itu milik budak kuil tanpa nama yang perannya dia ambil selama mimpi buruk pertama. Anak asli bayangan. Penglihatan ini adalah ingatannya. Segera, gadis muda itu memasuki aula luas yang diselimuti kegelapan. Dilihat dari dinding marmer hitam, mereka berada di bagian lain dari kuil kuno. Sunni tidak bisa melihat sekelilingnya, tapi entah bagaimana dia tahu bahwa mereka ada di bawah tanah. Di tengah aula, 7 anglo tinggi terbakar dengan api pucat yang aneh. Di tepi cahaya, tak bergerak, berdiri selusin orang. Sunni menggigil, tiba-tiba teringat akan bayang-bayang sunyi yang menghuni laut jiwanya. Namun, ini bukan hantu, tapi manusia. Ada beberapa budak lain, sementara sisanya tampaknya adalah pendeta.
Sejujurnya, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Sepertinya para pelayan dewa bayangan tidak mengejar kemewahan dan status. Faktanya, banyak pendeta memiliki tanda yang sama dengan para budak, menunjukkan bahwa mereka sendiri pernah menjadi anggota kuil. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang terjadi? Mendekati salah satu budak tertua, kecantikan muda mempercayakan anak itu padanya. Terpisah dari kehangatan dada ibunya, balita Sunni merasa kedinginan dan ketakutan. Namun, wanita yang lebih tua menghiburnya dengan kata-kata lembut, mencegah anak itu menangis. Kemudian, dia bergerak kembali untuk berdiri bersama orang-orang lainnya yang berkumpul di aula bawah tanah. Wajah mereka tenang dan hikmat. Wanita muda itu, sementara itu, berjalan perlahan ke dalam lingkaran cahaya. Gerakannya elegan, mengalir, dan anggun. Berhenti di tengah, dia berdiri tanpa bergerak di antara 7 api pucat, dikelilingi oleh 7 bayangan. Sunni menatap budak cantik itu, merasa bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Tapi apa? Saat dia menjadi termenung dan gelisah, suara tiba-tiba memecah kesunyian. Itu adalah dering sitar yang dalam dan bergema. Saat alat musik bernyanyi, gadis budak itu tiba-tiba bergerak. Saat dia melakukannya, 7 bayangannya bergerak bersamanya. Ini. Dengan mata terbuka lebar, Sunni memperhatikan wanita muda itu. Dia menari. Budak cantik itu menari dalam lingkaran cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan yang tak tertembus. Setiap gerakannya penuh dengan keanggunan yang tak terlukiskan dan tujuan yang jelas namun sulit dipahami. Tubuh mudanya fleksibel dan lentur, tetapi juga kuat dan terlatih seperti seorang prajurit. Keahliannya sebagai penari seperti ahli pertempuran. Itu memesona. Wanita muda itu menjalin pola yang indah dengan gerakannya, irama dan sifatnya secara bersamaan tegas dan mengalir, tajam dan lembut, jelas dan tidak dapat diprediksi. Dia menari sendirian tetapi juga dengan 7 pasangan, dengan mudah mengendalikan tubuhnya sendiri dan 7 bayangan yang ditimbulkannya. Kadang-kadang, sulit untuk membedakan mana yang asli. Tariannya berbahaya, tidak berbentuk, dan selalu berubah. Sunni membeku. Dia mengenali gerakan-gerakan ini. Mereka sama dengan bagaimana bayangannya bergerak. Ini adalah sumber dan asal dari gaya bertarung yang ingin dia ciptakan. Ini adalah tarian bayangan. Shadow Slave Bab 218. Sunni membuka matanya. Lengkungan besar dari pualam putih persis sama seperti terakhir kali dia melihatnya. Matahari sudah memanjat kubah abu-abu di langit, mengusir sisa-sisa laut yang gelap. Anggota kelompok lainnya telah bangun beberapa waktu yang lalu dan sekarang bersiap untuk perjalanan selanjutnya. Dia ketiduran, namun, itu tidak masalah. Dengan mata menyala karena kegembiraan, Sunni duduk dan mengingat semua yang dia saksikan dalam mimpinya. Kenangan itu masih ada, sejelas siang hari. Dia bisa mengingat setiap gerakan, setiap langkah, setiap nafas dari tarian yang dilakukan oleh budak cantik itu, ibu budak tanpa nama. Matanya sedikit redup. Mimpinya itu, meski merupakan hadiah yang berharga, juga menjadi sumber banyak pertanyaan. Sekarang setelah dia bangun, Sunni bisa melihat beberapa hal dengan lebih jelas. Adegan yang dia saksikan di awal adalah adegan budak tanpa nama. Kelahiran Child of Shadow yang asli. Ia lahir saat gerhana matahari, tidak berbeda dengan Sunni. Fakta itu menempatkan banyak hal ke dalam perspektif. Semua orang tahu bahwa mantra tidak memilih peran yang akan dimainkan oleh seorang aspiran selama mimpi buruk pertama mereka secara acak.
Itu terlihat dari fakta bahwa tubuh yang mereka huni di dalamnya, meski berbeda, sangat dekat dengan tubuh asli mereka. Namun, prinsip sebenarnya tentang bagaimana mantra memilih peran ini dan peristiwa mimpi buruk sebagian besar tidak jelas. Tapi sekarang, Sunny tahu bahwa dia berbagi lebih dari sekadar penampilan luar dengan budak kuil yang tubuhnya dia huni selama beberapa hari. Keduanya lahir dalam keadaan yang serupa dan sangat langka. Keduanya berada di lapisan paling bawah masyarakat, tertindas dan tidak diinginkan, bertahan melawan segala rintangan, bukan karena mereka. Keduanya ditinggalkan tanpa keluarga di usia muda. Kehidupan yang keras di pinggiran membuat orang tua dan saudara perempuan Sunny pergi. Bagi budak tanpa nama, para pelayan dewa perang yang perkasalah yang menghancurkan rumah dan kehidupan masa kecilnya. Sunny tidak tahu apa yang terjadi pada penari cantik itu setelah kuil terakhir Shadows dihancurkan oleh mereka. Tapi dia ragu apakah itu sesuatu yang baik. Dengan napas berat, dia melihat ke bawah. Takdir. Itu adalah takdir. Apa yang dia bagikan dengan budak kuil adalah kesamaan takdir. Sunny semakin yakin bahwa mantra itu terkait dengan untaian takdir dalam beberapa cara. Mungkin itu ditenun dari mereka. Mengingat kehampaan yang dialaminya setelah menyelesaikan percobaan pertamanya, Sunny memandang ke kejauhan dengan heran. Kekosongan itu dipenuhi dengan segudang bintang yang berfungsi sebagai penghubung untuk jaring rumit yang tak terbayangkan yang terbuat dari untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu rangkaian takdir? Dia menggelengkan kepalanya. Apapun itu, dan apapun mantra itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ketahui atau pahami. Belum. Banyak orang, kebanyakan dari mereka lebih berpengetahuan dan lebih pintar darinya, telah mencoba dan gagal. Lebih bijaksana untuk berkonsentrasi pada sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Tarian bayangan. Sunny tersenyum. Ia tidak begitu asyik dengan tarian gadis budak cantik itu karena memang benar-benar memukau dan mempesona. Dia terpaku di luar dugaan karena dia mengenali pola gaya bertarung yang bersembunyi di bayangannya dalam gerakan anggunnya. Ternyata, itu sama sekali bukan seni pertempuran. Itu adalah sebuah tarian. Tapi apakah ada perbedaan? Tidak dalam hal ini, tidak juga. Bukan suatu kebetulan bahwa orang sering menggambarkan cara para ahli pertempuran sejati bertarung sebagai tarian. Pada intinya, perkelahian dan tarian sangat dekat. Itu sebabnya pertempuran, ketika dibawa ke tingkat yang benar-benar mengesankan, seperti sebuah tarian. Jadi mengapa sebuah tarian, jika dikuasai dengan sempurna, tidak bisa menjadi seperti seni pertempuran? Sunny yakin dia benar. Dia telah memahami esensi Shadow Dance dan mendapatkan wawasan tentang dasarnya. Dengan ingatan tentang penari cantik yang bergerak sebagai satu kesatuan dengan 7 bayangannya, dia sekarang memiliki bagian terakhir dari teka-teki itu. Rangkaian gerakan dan prinsip sebenarnya yang dapat dia gunakan untuk menciptakan gaya pertempuran yang sebenarnya dalam citra mereka. Dia belum memiliki seni pertempuran, tetapi dia sekarang memiliki semua komponen yang diperlukan untuk membuatnya. Tentu saja, itu tidak akan mudah. Bahkan dengan semua pengetahuan yang tersimpan dalam pikirannya, dia masih harus menghabiskan banyak waktu dan usaha dan menumpahkan banyak darah, baik darahnya sendiri maupun musuhnya. Untuk mengubah tarian anggun gadis budak cantik itu menjadi tarian baja yang mematikan. Bahkan tidak yakin bahwa dia akan berhasil. Tapi Sunny akan terkutuk jika dia tidak mau mencoba. Shadow Dance akan menjadi seni pertarungan pribadinya. Dia akan mewujudkannya. Seolah menggemakan pikiran terakhirnya,
suara mantra yang familiar tiba-tiba berbisik ke telinganya. Ketika Sunny mendengar apa yang dia katakan, matanya membelalak. Kamu telah menerima aspek legasi, Shadow Dance. Sunny menatap ke dalam kehampaan, terpana oleh apa yang baru saja dibisikkan mantra itu. Aspek legasi. Apakah itu benar-benar hanya mengatakan kata-kata itu? Dia menelan ludah. Aspek legasi adalah sesuatu yang dimiliki setiap aspek, tetapi sangat sedikit yang pernah diterima oleh Awaken. Tidak seperti anugerah dari mimpi buruk pertama, dan setiap mimpi buruk setelahnya. Serta hadiah yang diterima penidur setelah kembali dari alam mimpi untuk pertama kalinya, setiap warisan aspek memiliki serangkaian persyaratan unik yang harus dipenuhi oleh pemilik aspek. Untuk membukanya, ketika mereka melakukannya, mereka dihadiahi relik yang kuat. Biasanya, itu adalah memori yang bersinergi sempurna dengan kemampuan aspek mereka, atau terkadang bahkan gema. Klan warisan tidak dipanggil secara tidak sengaja. Meskipun tidak setiap klan memiliki aspek legasi, kebanyakan dari mereka memilikinya. Faktanya, perolehan aspek legasilah yang meletakkan dasar bagi pembentukan banyak klan ini. Saat ini, beberapa klan terkuat bahkan memiliki beberapa. Namun mendapatkan aspek legasi bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan dari mereka diterima oleh orang suci, diikuti oleh guru, dan hanya sedikit yang dimenangkan oleh yang bangkit. Mendapatkan aspek legasi saat masih menjadi sleeper. Itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sama seperti mendapatkan nama sejati selama mimpi buruk pertama, kurasa. Sunny tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Tentu saja, dia bekerja sangat keras untuk bisa memahaminya. Namun, besarnya panen yang dia tuai benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, mengapa aspek legasinya bukan memori, tapi battle art? Itu sangat aneh. Tidak membuang waktu, Sunny memanggil rune dan dengan lapar mencari yang baru. Apa yang dilihatnya membuatnya gemetar. Shadow Slave Bab 219. Tepat di sana, di bidang berkilauan rune yang sudah dikenal, di kelompok yang menggambarkan aspeknya, serangkaian rune baru muncul. Aspek, budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Kemampuan aspek, kontrol bayangan. Aspek warisan, tarian bayangan. Begitu Sunny berkonsentrasi pada aspek legasi, rune baru bersinar untuk menggambarkannya. Deskripsi Shadow Dance dulu merupakan tarian yang elegan, sekarang menjadi seni pertempuran yang mematikan. Gaya misterius ini diciptakan oleh Lost from Light yang berbahaya setelah menyaksikan seorang budak yang anggun menari dengan bayangannya. Siapa lagi yang bisa mengambil sesuatu yang begitu indah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang begitu keji? Sunny terbatuk. Berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkan cara mantra itu menggambarkannya. Lagi-lagi dengan hal-hal berbahaya ini. Aku tidak berbahaya, oke? Jadi bagaimana jika saya berbohong, memanipulasi, dan menikam orang sepanjang waktu? Itu hanya menjadi pintar. Namun, yang menarik perhatiannya bukanlah deskripsi itu sendiri, melainkan apa yang berkilauan di bawahnya. Tingkat penguasaan tarian bayangan, 0/7. Relik pertama, tidak didapatkan. Relik kedua, tidak diperoleh. Relik ketiga. Ada total 7 baris rune, masing-masing menjanjikannya warisan peninggalan begitu dia mencapai tingkat penguasaan yang sesuai dengan gaya bertarungnya yang baru dibayangkan. 7 dari mereka, bukan 1, bahkan 2 atau 3, tapi 7. Klan warisan utuh dibuat di sekitar satu relik warisan. Sunny bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukannya dengan 7. Memulai sebuah keluarga dan mengubahnya menjadi klan paling kuat di dunia? Tidak,
itu berarti memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Lebih baik buat beberapa klan? Benar. Mengapa memulai sebuah keluarga ketika Anda dapat memulai 7? Tunggu. Tidak. Kedengarannya tidak benar. Benar. Dikonsumsi oleh keserakahan, Sunni menatap matahari terbit dengan seringai gembira. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Namun, kegembiraannya berumur pendek. Ya benar. Aku harus kembali ke dunia nyata terlebih dahulu. Dan itu tidak akan terjadi. Memutar kepalanya sedikit, dia menatap siluet jauh dari Crimson Spire dan melamun. Beberapa saat kemudian, suara Evie membawanya kembali ke dunia nyata. Hei, Dufus, sarapan sudah siap. Kenapa melamun dan tersenyum seperti orang idiot? Sunni menjawab tanpa berpikir. Hanya berpikir untuk membuat klan warisan. Pernahkah kamu berpikir untuk membuat klan, ya, Evie? Pemburu wanita yang kuat itu menatapnya selama beberapa detik dengan ekspresi aneh, lalu menyeringai. Apakah itu undangan? Masih melamun, Sunni memiringkan kepalanya dan meliriknya dengan tajam. Hah, tidak buruk, tidak buruk. Pilihan pasangan harus sangat penting saat memulai klan warisan. Ambil Evie, misalnya. Dia adalah kebangkitan yang sangat menakutkan. Aspeknya luar biasa dan kuat melampaui keyakinan. Plus, fisiknya tidak kekurangan ilahi. Ahli waris manapun yang dia lahirkan pasti kuat dan cantik. Kandidat yang sangat cocok, kurasa. Hah? Apa? Bukan undangan. Hanya mempertimbangkan opsi yang berbeda. Pada saat itu, Sunni tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melirik Evie ke atas dan ke bawah tanpa basa-basi selama lebih dari setengah menit, dan seringainya telah lama berubah menjadi berbahaya. Pemburu itu meregangkan lehernya dan berkata dengan malas begitu. Jadi kamu telah memilih kematian. Dia berkedip. Tidak, tunggu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... Kau tahu, berteori. Pemburu nakal itu membunyikan buku-buku jarinya dan tersenyum mengancam. Oh, jadi kamu berteori tentang aku, ya? Katakan. Tidak, tunggu, berhenti. Tuh, anehnya, Sunni selamat. Hampir tidak. Segera setelah itu, mereka meninggalkan lengkungan marmer yang megah dan melanjutkan perjalanan mereka ke kedalaman labirin. Sebelum ekspedisi dimulai, Nephis telah memberitahu dia bahwa mereka memiliki cara yang cepat dan relatif aman untuk mencapai tepi selatan pantai terlupakan sebanyak apapun yang aman di tempat terkutuk ini. Tampaknya, mencapai tujuan mereka akan memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang setelah mereka meninggalkan kota kegelapan, Sunni akhirnya memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahunya dan menanyakan apa metode perjalanan misterius dengan kecepatan luar biasa itu. Ketika dia mendengar jawabannya, dia hanya menatap kosong ke Changing Star selama beberapa menit, mencoba menebak apakah dia bercanda atau tidak. Dia tidak. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bertanya apapun dan hanya melambaikan tangannya dengan sedih. Tidak ada gunanya. Jika Nephis mengetahui rahasia ini dari penglihatan Casey dan percaya bahwa itu bisa dilakukan, maka dia tidak perlu khawatir. Terlalu banyak. Ini tidak seperti dia bisa kembali sekarang. Ditambah lagi, ekspedisi tersebut telah menunjukkan dirinya sangat menguntungkan baginya sejauh ini. Hanya beberapa hari setelah dimulai, dia sudah mendapatkan banyak fragmen bayangan dan ascended memory, belum lagi membuat terobosan dalam eksplorasi gaya bertarungnya dan mendapatkan aspek legasi untuk usahanya. Bagaimanapun, mereka harus melakukan perjalanan sekitar 1 minggu ke selatan untuk mendapatkan kesempatan mengakses metode perjalanan cepat itu.
Ketinggian yang akan mereka gunakan dalam perjalanan sebagai tempat berlindung pada malam hari telah direncanakan sebelumnya dengan bantuan peta Forgotten Shore yang telah dibuat Nevis. Untuk memastikan bahwa tempat berlindung ini benar-benar sesuai dengan yang ditunjukkan peta dan menghilangkan kemungkinan terdampar di tengah labirin tanpa ada cara untuk melarikan diri dari laut yang gelap, dia bahkan mempekerjakan Kai selama minggu yang dihabiskan Sunny bersama Evie. Pemanah yang menawan mengintai ke depan dan memastikan bahwa petanya benar. Sekarang, satu-satunya bahaya yang benar-benar mereka hadapi dari Forgotten Shore itu sendiri adalah badai yang tiba-tiba. Namun, dengan peramal sejati di jajaran kelompok, bahaya ini berkurang drastis. Sekarang Casey telah tumbuh menjadi kekuatannya dan menyerap banyak esensi jiwa, dia sering dapat memperingatkan mereka terlebih dahulu jika hal seperti itu akan terjadi. Ada juga bahaya labirin yang biasa, tentu saja. Dan saat mereka masuk lebih dalam ke dalam labirin yang mematikan, situasinya perlahan mulai berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Shadow Slave Bab 220. Saat mereka berkelana lebih jauh ke bagian selatan labirin merah tua, situasinya perlahan berubah menjadi semakin buruk. Laba-laba besi yang tidak terlalu mengancam kelompok pemburu kota gelap yang kuat dan berpengalaman pada awalnya, semuanya tumbuh semakin mematikan dengan setiap langkahnya. Jumlah mereka bertambah secara eksponensial, segera menjadi bahaya nyata. Semakin sering monster yang lebih besar dan lebih kuat muncul di kepala monster yang menyerang, membawa serta segala macam masalah. Lebih buruk lagi, jaring laba-laba yang mereka gunakan untuk menjebak mangsanya juga berubah. Kabel logam yang dianyam menjadi sangat tipis sehingga hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Dan cukup tajam untuk memotong baju besi dan tulang, sambil mempertahankan ketahanan baja yang luar biasa. Seluruh labirin tercakup di dalamnya, berubah dari merah tua menjadi abu-abu kusam. Kelompok itu mengeluarkan lebih banyak darah karena jaring yang tak terlihat daripada karena laba-laba itu sendiri. Tentu saja, laba-laba besi juga merupakan makhluk yang licik. Lebih sering daripada tidak, mereka hanya menyerang begitu salah satu manusia tertangkap di jaring mereka. Yang menyebabkan beberapa pengalaman yang sangat mengerikan bagi anggota partai Changing Star. Dan ada berbagai macam makhluk menakutkan lainnya yang menunggu untuk menyergap mereka di jalur berliku karang merah juga. Apa yang membuat mereka begitu berbahaya adalah kelompok itu tidak tahu apa-apa tentang anatomi dan kemampuan mereka. Setiap pertarungan adalah pertaruhan, seringkali mengakibatkan satu atau beberapa dari mereka menderita luka serius. Ada 3 hal yang membuat situasi agak tertahankan. Yang pertama adalah Nevis dan api penyembuhannya. Meskipun menggunakan kemampuan aspek merugikan pemimpin mereka, itu seringkali sepadan, terutama jika salah satu anggota kelompok menerima luka yang membatasi mobilitas mereka. Satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada makhluk mimpi buruk manapun yang tinggal di labirin, dan itu tidak mencapai keselamatan sebelum semburan air hitam membanjiri pantai yang terlupakan. Membawa kengerian yang tak terbayangkan bersamanya. Berkat Nev, mereka tidak perlu khawatir tentang siapapun yang memperlambat kelompok itu. Alasan kedua, tanpa diduga, adalah laba-laba besi itu sendiri. Karena cara mereka berburu yang aneh, banyak makhluk menemukan kematian mereka di pelukan jaring laba-laba kawat. Menemukan mayat-mayat yang telah dikeluarkan isi perutnya atau kepompong yang berisi bangkai-bangkai tua menjadi hal yang biasa terjadi begitu rombongan menyerbu kedalaman wilayah laba-laba. Berkat itu, 6 manusia dapat mempelajari dan mengantisipasi banyak monster yang harus mereka hadapi di wilayah labirin ini.
Banyak kejutan yang berpotensi mematikan telah dihindari karena kelompok tersandung ke mayat makhluk serupa sebelum bertarung melawan makhluk hidup dan menghabiskan waktu untuk mempelajari kekuatan dan kelemahannya. Alasan ketiga adalah panah darah. Di tangan seorang pemanah yang berpengalaman, itu hampir sama mematikannya dengan di tangan seorang yang tidak berpengalaman. Perbedaannya adalah bahwa yang terakhir sebagian besar akan membahayakan diri mereka sendiri, dengan cepat berubah menjadi sekam tanpa darah. Pertama kali Kai menggunakannya, Sunni mengalami perasaan kaget yang mengganggu. Saat itu, mereka menghadapi sekelompok besar laba-laba besi yang dipimpin oleh arachnida yang jauh lebih besar. Monster yang terbangun dari suku mereka, yang statusnya mirip dengan perwira Karapas. Makhluk-makhluk ini jauh lebih berat dan lebih kuat, dengan pelat tebal baju besi menutupi tubuh mereka hampir seluruhnya. Bahkan pedang tersihir caster kesulitan menembus pertahanan mereka. Lebih buruk lagi, karena kecepatan gerakan kekejian yang malang itu, sangat sulit untuk menangkap mereka di celah antara pelat baja. Sunni menghadapi dua laba-laba besi yang lebih kecil sekaligus sementara Santo Batu membantai laba-laba ketiga. Dengan bayangannya mengamati apa yang terjadi di belakang punggungnya. Dia tidak melewatkan momen ketika monster yang terbangun dengan licik itu tiba-tiba melepaskan diri dari Nephis dan berlari ke arahnya. Rahang bawahnya bergerak untuk mengantisipasi mencicipi daging manusia. Dengan tenang bersiap untuk menghindar, Sunni mengencangkan ototnya dan menyipitkan matanya. Bersiul di bahunya, panah hitam yang mengancam tiba-tiba melesat di udara. Batangnya terbuat dari kayu gelap yang dipoles. Dengan bulu-bulu hitam untuk bulu-bulu dan mata panah putih ganas yang tampaknya dipotong dari tulang putih pucat, seperti taring tajam makhluk mengerikan. Anak panah itu dengan mudah menembus pelat besi tebal yang melindungi laba-laba dan merobek jauh ke dalam tubuhnya. Meskipun Kai sedikit mengacaukan tembakannya dan mengenai monster itu di perutnya, bukan di kepalanya, hasilnya sangat mengerikan. Saat berikutnya, monster yang terbangun itu tiba-tiba melambat dan terhuyung-huyung. Kemudian, ia mencoba menerjang ke depan sekali lagi. Tetapi akhirnya kehilangan keseimbangan dan setiap minggu jatuh ke tanah. Anggota tubuhnya bergerak sedikit, dengan cepat kehilangan segala bentuk kohesi. Gerakan mereka tumbuh semakin lambat dan kemudian berhenti. Di bawah lempengan besi, tubuh laba-laba menjadi kencang dan mengerut, seperti mumi. Segera, tampaknya benar-benar terkuras. Sunni berkedip, terguncang oleh gambar yang mengganggu ini, dan mau tidak mau melirik sekilas ke lengan bawahnya. Jika bukan karena Blood WAV, dia mungkin akan berakhir sebagai mayat yang layu juga. Dia akan melewati dengan memotong lengannya dan selamat, kemungkinan besar. Tetapi jika dia terlambat beberapa detik, lebih baik jangan dipikirkan. Bagaimanapun, dia senang bahwa panah darah ada di pihak mereka sekarang. Tidak terlalu jauh darinya, meluncur di udara, Kai tiba-tiba mengeluarkan suara terengah-engah yang aneh. Sunni tidak tahu bagaimana rasanya darahmu dikuras secara ajaib dan kemudian tiba-tiba kembali ke tubuhmu, tapi dia ragu itu menyenangkan. Juga, ada pertanyaan ini. Jika darah Kai digunakan untuk membuat panah dan kemudian dikembalikan padanya, jika dia mengenai sasarannya, tentu saja. Lalu, kemana perginya darah yang terkuras dari mangsanya? Dia tidak yakin bahwa dia ingin tahu. Bagaimanapun, dengan Nightingale memiliki ascended memory yang tidak wajar, pertempuran mereka dengan laba-laba besi dan penghuni labirin lainnya menjadi sedikit kurang berbahaya. Panah darah tidak memiliki pesona yang perlu diaktifkan dengan memanipulasi esensi jiwa,
sehingga pemanah yang menawan dapat menggunakannya secara maksimal. Meskipun Sunni masih agak pahit karena harus menyerahkan senjata yang mengancam itu, dia sekarang lebih percaya diri dari sebelumnya bahwa keputusannya tepat. Persis seperti itu, 6 hari lagi berlalu. Selama waktu ini, dia tidak mendapatkan kenangan baru, tetapi berhasil mengumpulkan 18 fragmen bayangan lagi, sehingga totalnya menjadi 340. Dia masih tidak sekuat fisiknya sebelum menciptakan Shadow Saint, tetapi semakin dekat dan dekat. Pada sore hari ke-6, berlumuran darah dan kelelahan, kelompok itu akhirnya mendekati tujuan dari leg pertama ekspedisi mereka. Melihat itu, Sunni tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya. Matanya sedikit melebar. Tentu saja,